di Magister Manajemen di UII. Oh, berarti ini satu alma mater sama Ibu Yayu ini. Oke. Pak Danang ini baru masuk ini. Pak Danang dari mana ini Pak Danang? Dari Jana Badra, ekonomi. Ekonomi. Ya. Namanya sudah kondang ini Pak Danang ini ya. Penulis buku terbanyak ini. Ini hobi, Bu. Ini Pak Danang nanti juga mengisi di kegiatan Smart Training online ini untuk penulisan buku akademik ini. Hebat ini Pak Danang ini. Ya. Siap. Oke, lanjut ini Mas Gede belum on ini Mas Gede. Halo Mas Gede, belum ya? Mas Mas Andri masih mute. Mbak Kakaningsih. Mbak Kakaningsih. Mbak Kakaningsih. Oke, Mbak Yuninda. Mbak Sri Dwi Estiningrum. Ini Mas Fata, Mbak Sri, Mbak Wuls ini kalau pakai HP itu di mikrofon itu ditekan, nanti menggunakan mikrofon yang ada di HP biar bisa mendengar suara diskusi. Oke, Kurnia. Mbak Kurnia ini selamat datang, sudah masuk. Kemudian Mbak Ana juga sudah masuk. Pak Danang libur sekarang Pak Danang? Libur Pak. Baru kemarin di kampus. Tilek-tilek kampus. Selamat datang ini yang baru masuk Mbak Arum. Mbak Arum Febriana. Oke, sembari nunggu teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, Mas, ada yang Mbak juga. Jadi untuk program kita ini, jadi dari Smatra ini kerjasama dengan keluarga program Doktor FBI UII, ini sampai di bulan Juni itu mengadakan beberapa event dengan pembicara yang sudah terpilih ya tentunya. Salah satu Pak Danang Sunyoto ini penulis 114 buku akademik dan disitasi tertinggi bidang SDM. Wah, tepuk tangan Pak Danang ini. Terima kasih. Iya. Dan kawan-kawan semuanya. Kemudian untuk schedule kita itu mulai tanggal 9 besok itu ada pelatihan sitasi menggunakan Zotero untuk mempermudah kita dalam menulis artikel. Kemudian tanggal 10 itu ada inovasi, menciptakan inovasi di tempat kerja, itu pembicaranya dari Direktur Bank BTN. Kemudian ada tanggal 12 itu penanganan COVID, perspektifnya dari seniman. Ini salah satu pembawa acara di Jogja TV. Kemudian seniman juga
Kemudian tanggal 13 ini bikin buku jurus magic, bikin buku ini nanti disampaikan Pak Danang. Kemudian tanggal 15 ini pelatihan marketplace, optimasi marketplace. Ini yang nanti jadi pembicara Direktur The Queen, itu mengelola 2 brand juga sama Quality Hijab. Kemudian tanggal 16 ini ada Extraordinary Crime, itu pembicara dari Kementerian Keuangan, itu Pak Adi, itu juga sekarang kuliah di UII. Kemudian tanggal 18 tanggal 18 itu ada Moral Hajat, itu pembicaranya dari sudah masuk Pak Gianto, tinggal videonya Pak Gi. Gimana? Sudah masuk, tinggal videonya dinyalakan Pak Gi. Ya, iya. Oke, saya lanjut. Tanggal 21 itu ada cara cepat mencari artikel dengan Boolean Logic atau dengan Advanced Search. Itu pengalaman dalam melakukan penelitian systematic review. Kemudian ada 2 lagi, ini belum masuk di list. Pembicaranya itu sudah melintang buana internasional. Itu kemarin teman saya kontak juga bersedia untuk mengisi selama Mei Juni ini. Kemudian ada satu lagi kuliah S3 UI juga, itu mengenai manajemen engineering, itu bagus dikaitkan dengan manajemen. Oke, ini sudah pukul 8.52. Bapak Ibu, beberapa aturan yang ada di kelas kita biar lebih efektif. Dan nanti setelah kegiatan ini ada pembagian sertifikat, digital sertifikat lewat email. Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir yang ada di setiap pendaftaran, itu silakan diisi dulu sehingga kita nanti bisa mengirim formulir yang ada. Oke, ini sudah datang ini pembicara kita ini Pak Sugianto. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Ki. Sehat ya, selamat datang sehat semua. Serak ya Pak ya. Serak. Oke. Tadi kelihatannya Bu Yayu hadir. Assalamualaikum Bu Yayu. Oh iya nih. Waalaikumsalam Pak Gianto. Sehat. Sehat Bu Yayu ya. Wah, semeringah. Ya. Meringah Bu Yayu. Sahur. Ya. Sehat selalu Pak. Amin. Pak Gianto. Yang di sini yang belum Ibu Mbak Arum ya, Mbak Arum Febriana. Ini bisa diperkenalan dulu. Yang belum ada Mbak Yuninda, Mbak Wuls, Susi Luciana, Kurnia Fatima, Lia Aulia, belum ya, sama SCIMWI. Nah, kemudian ada yang baru masuk ini seniman Yogyakarta ini, Bapak Akhir Lusono. Mungkin Bapak Akhir Lusono ya. Akhir. Selamat nyanyi. Ya, selamat datang Pak Akhir. Pengganti Didi Kempot. Itu penggemar ringgit Pak Cucal. Oh iya. No. Oke, masuk lagi ini Mas Ferry ya, Ferry Zamzami. Ini praktisi semua yang masuk ini ya. Oke, selamat datang Mas Izam, Pak Akhir. Dan nanti untuk peserta itu bisa sampai H+15 tetap kita masukin ke kelas. Oke, sudah pukul 8.54. Oke, Bapak Ibu, saya akan sampaikan, wah ini mantap ya. Saya akan sampaikan beberapa aturan dalam kelas. Yang pertama, jika Bapak Ibu terkendala dengan suara putus-putus atau suara nggak stabil, bisa dicek di fast.com, fast.com untuk melihat kecepatan bandwidth kita. Itu paling tidak minimal di atas 1 Mbps, itu bisa maksimal. Kemudian ketika nanti sesi diskusi, ketika mau bertanya silakan tekan spacebar
karena nanti di dalam proses diskusi semua mic kita mute semua. Jadi yang hanya bisa berbicara ada moderator sama Pak Gi. Ini selamat datang Pak Yuswanto, ini Direktur Bank BTN ini ya, wah luar biasa. Kemudian aturan di dalam kelas, satu, ketika presentasi dimulai, semua mic peserta harus di-mute, nanti dari moderator yang mute juga. Kemudian tanya jawab dibuka ketika presenter telah menjelaskan beberapa bagian. Nah, Bapak Ibu jika ingin bertanya, silakan di kode dengan menekan emotion reaction. Jadi di layar Bapak Ibu ada reaction, silakan ditekan, baik itu tepuk tangan, jempol, atau menggunakan chat ya, atau raise hand. Oke, selamat datang lagi, ada yang masuk. Bu Sri Mulyani, mudah-mudahan tidak. Hai Mas Samsul. Oh, nggih. Wah. Sugeng enjang Pak Yuswanto. Ya, sugeng enjang ini sambil santai nih saya. Kamu mulai ya? Mantap, pripun kabar, sehat? Apa ini? Ada Pak Ki itu, Assalamualaikum Pak. Pak Yus. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk enggak Pak Samsul saya? Masuk, Komandan. Seorang seniman dari Jogja. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian setiap sesi pertanyaan itu maksimal 2 penanya setiap sesi. Wah, ini ada lagi Ibu Susi Luciana. Ini Ibu Susi ini mudah-mudahan kepala dinas, masih dinas Nankertrans ya, Pak Sugi ya. Kemudian ada Mas Imam Nawawi. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian Bapak Ibu jika menggunakan Zoom Basic biasanya terputus 40 menit. Jadi silakan masuk kelas kembali. Nanti saya akan approve Bapak Ibu untuk masuk ke kelas. Kemudian saya mengingatkan lagi jika belum mengisi form biodata silakan diisi dahulu untuk proses pengiriman sertifikat digital. Oke Bapak Ibu, itu silakan ada yang bertanya dulu tentang aturan kelas ini. Kalau nggak ada, kita mulai ya. Kita mulai, saya akan membacakan sedikit profil dari Pak Sugianto. Sebelumnya mohon maaf saya mute semua ya. Oke, saat ini mikrofon Bapak Ibu sudah saya mute semua, jadi jika ingin bicara bisa raise hand dulu atau tekan reaction atau lambaikan tangan, Pak. Oke, saya akan membacakan profil nih dari dari presenter kita yang luar biasa sekali. Ini sudah masuk lagi Mas Hasna Zulfa. Oke, terima kasih Mas Hasna Zulfa. Oke, sebentar saya akan bacakan dulu. Oke, pemateri kita hari ini nama keren beliau biasanya Pak Ki ya, Pak Ki. Nama lengkapnya Dr. Sugianto SOS MM. Kemudian beliau saat ini dosen di APMD Yogyakarta. Kemudian seorang trainer baik nasional maupun internasional Pak lagi ya. Karena kemarin sudah sampai ke Timur Leste juga. Kemudian beliau konsultan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Kemudian praktisi bidang sosial, manajemen pariwisata, dan memiliki beberapa bisnis. Dan yang belum sempat tertulis di pamflet ini, beliau sebagai mentor HBC ya, Home Business Camp itu anak-anak muda di bawah umur 30 tahun, beliau yang mengelola semua, memanage agar jadi pengusaha yang hebat. Wah. Dan
judul ini ramuan rahasia omset naik saat COVID-19 spesial UKM karena beliau telah meneliti saat COVID ini meneliti para pelaku usaha agar bisa bertahan. Nah, itu yang akan dibagikan ke kita semua. Apa saja hasil penelitian itu yang dapat kita aplikasikan dalam bisnis kita maupun dalam proses pembelajaran kita kepada mahasiswa kita agar selalu up to date. Gitu Pak Ki ya. Eksis berlanjut. Oke, silakan Pak Ki untuk memulai presentasinya. Jadi nanti untuk sistem presentasinya Pak Ki bisa menjelaskan beberapa slide. Kemudian langsung ada sesi tanya jawab, menjelaskan lagi, ada sesi tanya jawab lagi dan seterusnya. Silakan Pak Ki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas di tanggal merah untuk kegiatan akademik, baik untuk kita sebagai kaum akademisi maupun teman-teman di pelaku usaha. Selamat datang di grup sharing pengetahuan pada pagi hari ini. Saya sebenarnya kemarin melakukan penelitian yang berjudul Positif COVID-19 bagi UMKM, khususnya di kota Yogyakarta. Lalu judul itu sama Mas Samsul sebagai moderator diubah untuk ditayangkan supaya menarik katanya. Jadi ini diubah sama moderatornya. Jadi penelitian saya itu tentang dampak positif bagi COVID. Nah, data yang ada di media pada saat ini muncul beberapa hal yang orang kebanyakan khawatir terhadap COVID, tetapi ternyata saya melihat ada beberapa pelaku UMKM yang memandang positif. Jadi sejak pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Pak Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan karena COVID sudah masuk di Indonesia, data yang saya tayangkan itu dari 2 Maret 2020 sampai pada hari ini, bahwa kemarin tanggal 6 Mei itu ada kasus COVID di Indonesia yang meninggal sampai 895, kemudian yang sembuh 2.317 dan seterusnya. Itu data. Nah, dari data itu COVID ternyata membuat kemacetan berbagai pola kehidupan masyarakat, baik akademik, ekonomi, apapun semuanya mengalami kemacetan, dalam arti bukan macet total, tapi kegiatan dipindahkan dengan metode yang lain, harus bekerja di rumah dan seterusnya. Sehingga pemerintah membuat kebijakan tentang PSBB, menjaga jarak sosial, dan seterusnya, sehingga beribadah, bekerja di rumah, dan sebagainya. Nah, maka kebijakan itu akhirnya pemerintah mengeluarkan relokasi anggaran dan memfokuskan anggaran untuk bidang kesehatan, social safety, dan untuk insentifnya bagi UMKM. Nah, selanjutnya dari kebijakan itu melalui Kementerian Ekonomi, melalui Menteri Koperasi, membuka aduan UMKM terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dari situ aduan yang cukup banyak, maka Kementerian Koperasi membuat beberapa kebijakan, ada 4 hal, diantaranya adalah restrukturisasi kredit untuk menggerakkan ekonomi lingkungan, tetangga, dan keluarga, lalu memasukkan pelaku usaha mikro ke program kerja akibat dampak COVID, lalu bantuan langsung tunai, dan pelaksanaan pajak untuk UMKM dilakukan relaksasi. Nah, di situ kemarin dari salah satu peneliti dari UI Jakarta juga sudah beberapa menyebutkan dampak COVID supaya UMKM itu eksis, perlu pemerintah memberikan akses UMKM itu bisa melakukan pemasaran secara global. Penelitian saya di Kota Jogja, maka ini saya sampaikan beberapa hal. Sebelum saya bicara tentang Kota Jogja, ini kondisi UMKM yang mengadu ke data di nasional, ada 75% UMKM penjualannya menurun, 50% itu ada yang bertahan, tapi dia mengatakan hanya bertahan 1 bulan, 67% perlu akses dana darurat, sehingga ada luncuran bagaimana mengajukan bantuan dan seterusnya,
60% bagaimana membuat kebijakan, dan 13% belajar untuk membuat solusi. Ini data yang ada. Lalu UMKM seperti apa yang dia bisa bertahan dan dia bisa menilai bahwa COVID ini adalah dipandang positif. Sehingga UMKM yang tadi memandang positif, dia melakukan hal pertama adalah putar otak. Cara berpikir kebiasaan diubah. Sehingga yang dilakukan adalah satu, perbaikan produk, perbaikan layanan, membuat konten iklan dengan prioritas pelayanan yang terbaik, bahkan antar dan seterusnya, lalu selalu memonitor dan mengevaluasi perjalanan bisnisnya, memanfaatkan teknologi secara optimal, karena kemarin banyak UMKM yang masih jualan secara pola tradisional, harus bertatap muka, sekarang tidak harus, lalu mempersiapkan bisnis untuk lebih berkembang dan mengikuti gelombang apa yang terjadi kita ikuti dengan penyelesaian diri supaya bisnisnya jalan. Nah, itu beberapa hal. Lalu perlu ada integritas dan komitmen dari para pelaku usaha itu sendiri. Sebelum saya bicara di sini, akan saya berikan dulu informasi di bawah. Saya meneliti tentang UMKM di Kota Jogja. Jadi di Kota Jogja itu sampai data tahun 2019 itu ada sekitar 24.000 pelaku usaha dengan berbagai macam jenis usaha. Tetapi di Kota Jogja itu pelaku UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu dibuatkan wadah yang beda dengan daerah-daerah lain. Di Kota Jogja ada 4 wadah untuk membina dan mengembangkan UMKM. Pertama, Forkom. Forkom itu pelaku usaha di level kecamatan yang masih kecil-kecil usahanya, bahkan masih sering ganti-ganti jenis usahanya, tetapi dibina dengan wadah satu di tempat namanya Forkom level kecamatan. Lalu yang kedua, ini wadah yang levelnya universal, top down dari negara tentang e-commerce. Nah, yang saya teliti adalah kelompok Home Business Camp HBC dengan kamu. Nah, HBC itu apa? Di Kota Jogja membuat wadah yang beda dengan daerah lain. Jadi HBC singkatan dari Home Business Camp. Ini kelompok wirausaha muda dari usia 18 sampai 30 tahun yang dibina, dikembangkan, arahnya untuk menjadi pelaku usaha yang sukses. Cita-cita luhur dari pemerintah Kota Jogja adalah di tahun 2050 kalau orang Jogja kaya, mestinya asli penduduk Jogja yang lahir dari HBC. Itu cita-cita. Lalu yang kedua, ada wadah lagi namanya kamu. Kamu itu singkatan dari Karang Mitra Usaha. Karang Mitra Usaha ini kelompok pelaku usaha yang usianya minimal 30 tahun, maksimal tidak terbatas. Jadi ada yang 30 tahun, ada yang 70 tahun, dan seterusnya. Baik yang HBC maupun yang Forkom di Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja Kota Yogyakarta itu hanya mengembangkan 4 jenis usaha. Pertama adalah bidang fashion, kedua kuliner dan olahan makanan, ketiga handicraft, yang keempat jasa. Sebenarnya pelaku usaha UMKM di Kota Jogja di luar dari 4 ini banyak, tetapi karena ketugasan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja itu di bidang yang 4 hal ini. Karena kalau seperti yang bisnis ternak, pertanian dan sebagainya dilayani, nanti akan konflik dengan dinas yang lain. Jadi kenapa hanya 4 jenis usaha itu? Lalu dari pelaku usaha yang saya lakukan penelitian, saya melakukan penelitian baik ada yang tatap muka apabila sempat karena situasi, tetapi kecenderungan cuma lewat web. Dia mengatakan apakah di masa COVID ini dia masih bisa eksis? Ternyata mereka bisa eksis. Nah, apa yang membuat mereka eksis? Ini yang menarik kita cari. Jadi ternyata apa yang membuat mereka itu eksis? Jadi ternyata yang membuat para pelaku usaha itu eksis, kembali lagi saya tarik ke atas, ya. Jadi ke sini. Nah, jadi dia eksis. Kenapa dia eksis? Karena dia harus berpikir memutar otak. Nah, apa yang sudah diputar oleh pelaku UMKM itu ada beberapa hal. Jadi ada beberapa hal. Pertama adalah dia melakukan
memandang bahwa bisnis itu harus dilestarikan. Sehingga dia bisa menemukan ada 3 nilai positif dari dampak dari COVID ini. Nah, apa yang dia lakukan? Pertama adalah dia membuat inovasi, ide baru. Dia menggabungkan kombinasi dari ide lama, kemudian dikuatkan dengan ide baru. Nah, produk baru yang belum pernah sebelum ada COVID itu dia lahirkan. Nah, contoh misalnya 3 hal dari nilai positif ini. Halo? Ya. Alah, live Bapak hilang kita Ibu. Enten dhuwur. Bagaimana? Sebentar. Yap. Lanjut, Pak. Ya. Jadi hasil inovasi baru UMKM Kota Jogja dari HBC dan dari Kamuk itu produk barunya satu, saya sebut kan namanya Ciklin itu dia sebenarnya usahanya itu jemputan, batik dan seterusnya. Tetapi begitu dia ada COVID, dia membuat produk baru. Ini produk baru namanya Teh Jago Serayu. Jadi Teh Jago Serayu ini adalah minuman yang dia buat era baru karena akibat COVID, yang menurut informasi ahli kesehatan bahwa ini adalah termasuk bisa berkontribusi untuk menguatkan fisik dan organ tubuh karena ini dibahan dari bahan-bahan alami, jadi dari serai, dari kunyit, kemudian dari rempah-rempah yang khas Yogyakarta. Ternyata produk ini cukup menarik konsumen dan Ciklin ini sampai kewalahan untuk melayani. Jadi produk ini menarik dan laku sampai harus keluar Jawa, kemana mengirim produk-produk. Nah ini awalnya belum dipikirkan. Ternyata setelah saya harus berhenti dulu lah dari ini, saya harus bisa menangkap peluang dari COVID itu apa. Lalu yang kedua, misalnya contoh dari Smart Batik, walaupun ini belum jadi, sedang berproses. Mas Iksan, kalau Pak Samsul kenal yang namanya Iksan itu, ya, dia adalah adik saya itu. Awalnya mahasiswa dari UNJ, kemudian teknik pendidikan kimia, sekarang melanjutkan S2 di UGM di entrepreneur, jadi di Fakultas Ekonominya UGM. Nah dia batiknya kan khas batik tematik. Dia merancang misalnya batik COVID dan seterusnya. Jadi menciptakan sesuatu yang baru. Lalu yang kedua, beberapa pelaku UMKM itu ketika COVID ternyata dia malah justru mengolah produk yang gagal. Jadi ketika kemarin sebelum COVID itu ada produk yang gagalnya, barang-barang ditumpuk nggak laku atau memandang ini tidak efisien, dia kumpulkan. Nah setelah itu pada saat COVID malah justru dia ulang dikerjakan dengan cara yang lebih baik, dengan menarik pasar yang berbeda, ternyata hasilnya malah lebih bagus. Dan ini malah nilai jualnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Berawal dari produk gagal. Lalu yang kedua, dia mempercepat proses. Misalnya kalau di dalam handicraft maupun di batik ataupun di shibori dan sejenisnya itu banyak menggunakan tangan. Beberapa hal selama COVID karena banyak permintaan dia ubah dengan mempercepat proses. Jadi dari handmade misalnya titik-titik itu hanya dengan tangan, sekarang dipakai dengan mesin ontel dan sebagainya. Ini beberapa inovasi yang dia lakukan. Lalu yang kedua, pelaku UMKM itu mengembangkan kreativitasnya. Jadi kreativitas itu kan sesungguhnya naluri yang sudah ada di dalam organ kita yang diberi oleh Allah, tetapi kreativitas itu akan muncul ketika ada rangsangan atau ada peristiwa. Nah, COVID-19 ini sebagai sebuah peristiwa ataupun rangsangan dan akhirnya bisa memancing beberapa pelaku UMKM untuk supaya bisa bertahan. 80% pelaku UMKM di Jogja yang awalnya penjualannya belum menggunakan online, saat ini hampir semuanya pindah ke online. Berarti kalau tidak ada COVID masih belum banyak yang online, tapi begitu ada COVID banyak yang manfaatkan dengan online. Kemudian yang kedua, kreativitasnya adalah
banyak yang memanfaatkan barang-barang sampah menurut pelaku UMKM, seperti kalau tadi saya sebutkan produk-produk yang berkaitan dengan kain, dengan modiste atau tailor atau apapun, mereka saat ini melakukan proses kain-kain perca menjadi produk baru, yaitu APD seperti masker dan sejenisnya, termasuk membuat baju dari kain-kain itu banyak dilakukan oleh pelaku UMKM, misalnya dari Mbak Nungki, Pak Samsul tahu Mbak Nungki yang batik Kota Gede, batik tulis, sehingga maskernya juga masker batik tulis itu. Lalu banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Ternyata dari sebagian produk itu tidak hanya dikomersialkan, juga dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, ini kreativitas. Lalu contoh lagi kreativitas yang dilakukan oleh ketuanya kamu, Pak Samsul, saya lupa ada namanya. Mas Hafid. Yang produknya, Jet Salad itu ketika COVID ini berlangsung, dia produknya menjadi naik berapa kali, bisa 100% gitu. Jadi karena salad juga makanan sehat, dia menjadi laris, ditambahi setiap beli salad bonusnya 1 masker. Sehingga dengan kreativitas menjual dengan plus memberikan bonus, yang bonusnya itu ada hubungannya dengan kondisi COVID, itu salah satu contoh saja, ternyata itu berpengaruh terhadap penjualan dari sehari-hari sebelum COVID, sehingga sekarang semakin meningkat penjualan. Dan beberapa hal melakukan penambahan produk-produk yang baru. Nah, yang ketiga, temuan dari selain inovasi, kreativitas, ternyata ini kaitannya dengan manajemen UMKM, manajemen pelaku usaha. Beberapa UMKM di Jogja, begitu ada COVID, itu sadar diri, melakukan evaluasi diri, merefleksi diri. Nah, dia belajar atau melakukan aktivitas, mengelola emosi, mengelola perasaan mereka itu, perasaan dan emosi ketika dia menjalankan bisnisnya. Nah, sehingga dia melakukan evaluasi apa yang selama ini dia lakukan, kemudian mana-mana yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Dari evaluasi ini ternyata beberapa pelaku usaha itu bisa menemukan banyak hal. Satu, dia mengevaluasi dari hulu ke hilirnya. Ternyata proses bisnis itu ada yang harus diefisienkan biayanya, ada yang diefisienkan waktunya, ada yang diefisienkan pemasarannya, dan ada yang diefisienkan pengadaan bahan bakunya. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan. Pak, mohon maaf. Ya. Halo, Pak. Ya, Pak, sebelum kita masuk ke efisiensi lah, ini kita langsung buka pertanyaan ya, Pak Ki ya. Jadi yang menarik sekali, jadi untuk menghadapi COVID ini, yang pertama kita harus membuat produk baru. Nah, itu kan cara buatnya seperti apa, ide-ide yang didapatkan itu apa, kemudian menjadikan bagaimana caranya. Ya, nanti bisa ditanyakan teman-teman, saya mengulas sebentar Pak Ki ya. Kemudian menjadikan sebuah problem jadi sebuah peluang, kemudian mengelola produk yang gagal, mempercepat proses produksi dari satu hari mungkin 50 jadi 100, kemudian memaksimalkan marketing online dan mengejar pasar lain. Oke, saya lempar ke teman-teman ya Pak Ki ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan untuk menekan reaction atau raise hand, melambaikan tangan. Oke, silakan yang pertama Pak Akhir Lusono, atau ada lagi. Dalam satu sesi ini 2 penanya, silakan. 2 penanya. Oke, sebelumnya saya sapa juga teman-teman yang baru masuk, selamat datang. Terima kasih menyempatkan waktu libur ini untuk bisa berdiskusi bersama Pak Dr. Sugianto ini ya. Ada lagi selain Pak Ki, silakan. Bisa melalui chat atau raise hand atau menggunakan reaction untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu mau bertanya. Silakan. Terima kasih. Oke, silakan Pak Akhir dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga sehat semuanya. Yang Amin. ini Pak Gi, saya mau bertanya Pak Dr. Gianto ya, tentang kesadaran warga masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya para pelaku UMKM setelah COVID itu mendera Indonesia dan khususnya Yogyakarta pada awal Maret atau akhir Februari. Kan saya sendiri atau kami di sekeliling kami itu tiba-tiba shock gitu, shock, diam, ya, tidak melakukan apa-apa, bahkan pada posisi yang kalut. Nah, pertanyaannya itu kesadaran mereka untuk kemudian UMKM itu kan ketika COVID datang tidak langsung up mungkin ya, atau mungkin kalau yang kasus itu mungkin bisa up, itu yang pertama. Lalu yang kedua, penelitian ini menyasar teman-teman seniman budayawan tidak? Artinya kan ternyata seniman budayawan termasuk orang yang sebenarnya itu produktif. Betul. Nah, tapi bagaimana dalam konteks penelitian ini mungkin kemudian ada yang banting setir para seniman ini. Terima kasih, mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung saja Pak. Pak. Saya dulu ya. Nj. Baik Pak Akhir dan Bapak Ibu semuanya serta para mahasiswa baik dari UST, UII, dari STM maupun dari mana saja yang mengikuti program ini. Jadi Pak Akhir, penelitian ini tadi seperti di depan saya sampaikan, saya khusus yang UMKM di Kota Jogja, wadahnya HBC dan kamu. Yang seniman belum. Mungkin setelah ini kita neliti bareng-bareng Pak untuk yang seniman. Ya, tambah variasi, tambah ilmu baru dan seterusnya. Itu nanti Pak Sugi. Ada beberapa seniman yang setelah tidak ditanggap terus produksi macam-macam. Itu saya belum. Nanti dilakukan penelitian bersama. Yang kedua, bagaimana muncul kesadaran itu Pak? Khususnya yang HBC dulu ini. Kebetulan HBC itu yang membina saya yang di dinas dari lahir sampai ini udah angkatan ke-7 Pak. Karena pola Kota Yogyakarta itu untuk yang HBC ini saya informasikan sekaligus saya promosikan. Setiap tahun itu pendaftaran anggota baru Home Business Camp. Nah, caranya adalah mereka harus penduduk Kota Jogja, berKTP Jogja. Kalau yang daftar dari luar Jogja nggak diterima. Karena apa? Biayanya untuk pendampingan itu dari APBD Kota Jogja. Nah, setelah proses seleksi, kalau dia lolos seleksi administrasi, seleksi interview, akhirnya dikembangkan, minimal pengembangannya 2 tahun, bahkan sampai 18 tahun tergantung umur masuknya kapan. Difasilitasi pameran, disewakan di Galeria Mall dan seterusnya. Nah, salah satu pola pembinaan saya di dalam mengembangkan Home Business Camp itu tidak selalu saya ajarkan kamu sukses bisnis, tapi kamu harus ingat bahwa bisnis kecil pun bisa untuk berbagi kepada orang lain. Sehingga ada agenda khusus untuk HBC itu setiap hari Selasa, mereka kita jadwalkan oleh pengurusnya, kalau saya hanya memberi pencerahan di depan, kemudian ada pengelola. Dia berbagi ke panti asuhan. Dia melatih ke panti asuhan yang sudah ditentukan dari ilmu yang dia miliki. Nah, ternyata itu salah satu yang mendorong kesadaran bahwa kita ini bisnis bisa jalan bukan dari sendiri, tapi kunci tangan besar ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa semua apa yang terjadi itu kalau nilai positif, nilai negatif pasti ada nilai positifnya. Kalau orang sakit pasti sudah ditentukan obatnya, hanya kapan waktunya. Itu salah satu, maka nanti di belakang akan saya sampaikan bahwa ternyata yang mempengaruhi dari pertanyaan Pak Akhir sebelum saya sampaikan secara detail, itu ada 3 hal Pak. Dari pengalaman, dari pendidikan, agama, termasuk psikologinya. Nah, sehingga tadi kaitannya dengan itu saya kasih contoh, misalnya apa yang dia lakukan tadi memutar otak. Ada beberapa UKM itu yang unik Pak. Begitu COVID itu membuat berhenti bisnis, dia meninggalkan pasar langganan biasanya. Dia berubah mengejar pasar yang kelasnya atas. Karena ketika COVID ini kelas menengah ke bawah terutama dengan produk-produk mereka nggak mau. Tapi akhirnya seperti Mas Dandang, Mas Samsul, Dandang, itu produknya sampai Dandang terutama sampai naik karena apa? Dia mengubah produk yang saya
produksi selama COVID untuk kelas menengah ke atas. Karena kelas menengah ke atas ternyata secara ekonomi eksis terus. Sehingga diiming-imingi produk-produk baru itu masih tetap. Itu salah satu contoh yang dia lakukan. Jadi beberapa UMKM itu memutar pasarnya. Pasar-pasar yang kemarin kelas menengah ke bawah ditinggalkan, dia pindah ke menengah ke atas. Nah, yang menengah ke bawah bukan ditinggalkan begitu saja, justru dia belajar berbagi dengan tadi membagi produk APD dan seterusnya. Ini Pak, jadi tetap kaitannya kalau saya sebagai pengajar kewirausahaan, pengajar kebetulan dipercaya Biayu ini mengajar di ST untuk UMKM. Lalu saya ajarkan juga bisnis diimbangi dengan kepercayaan pada yang kuasa, artinya adalah agama, bahwa bisnis kita jalan karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap itu tidak bisa kita tinggalkan. Jadi religiusitas kewirausahaannya harus ditanamkan dari awal. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Akhir pertanyaannya. Satu lagi mungkin penanya, silakan. Oh silakan, wah ini Pak Sunarta ini, wah ini pembicara kondang ini dari UNY ini ya. Oh iya. Enggak Pak. Silakan Pak Sunarta, cuma 5 detik ya Pak. Ya sudah, terima kasih kalau gitu. Enggak Pak. Ya. Silakan Pak Sunarta. Waalaikumsalam Mas Samsul. Pak Dr. Sugianto. Maaf tadi saya agak terlambat karena baru buka WA, udah banyak sekali, satu malam nggak dibuka gitu ya. Oke Pak. Gini Pak G, situasi sekarang ini kan orang sedang membutuhkan sembako ya, semua itu yang diuber kan bahan makanan karena untuk kebutuhan dasar dengan situasi yang seperti ini. Tapi ini sebuah anomali kalau Bapak melakukan penelitian yang ternyata UMKM sekarang malah justru sepertinya COVID itu menjadi sebuah milestone untuk milestone batu loncatan yang sebelumnya bisnisnya itu bisnis konvensional gitu ya, angkringan, kemudian yang masih tradisional. Ternyata tadi kok saya dengar ada yang sudah menggunakan online karena memang dipaksa oleh situasi. Ya. Mengenai produk, kalau tadi kan mengenai proses dan teknik penjualannya. Nah, sekarang produknya. Sekarang itu kan sembako yang dibutuhkan oleh orang pada situasi sekarang. Tapi kenapa UMKM yang diteliti Bapak ini nampaknya produk-produknya yang ditawarkan yang sekarang malah naik omsetnya itu barang-barang yang bukan konsumtif, tapi ada batik, ada industri-industri kreatif. Saya agak heran, ini orang yang beli itu sebagai usaha untuk melakukan investasi untuk masa depan atau hanya untuk memanfaatkan opportunity bahwa sekarang ini produk hal-hal seperti itu menjadi murah sehingga dia borong untuk kemudian mengambil keuntungan di kemudian hari, Pak. Saya kok punya gambaran seperti itu, tapi saya tidak tahu motif Bapak untuk melakukan penelitian itu. Apakah memang konsumen itu membutuhkan barang itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan sekedar memanfaatkan opportunity. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Baik Pak Narto. Terima kasih Pak Sunarta ya. Wah ini akademis banget ini Pak. Makro, mikro masuk semua ini. Yo itu lah gitu. Siap. Samsul dan Bapak Ibu yang lain. Jadi yang ditanyakan Pak Narto bahwa petanya UMKM di Jogja begini Pak Narto. UMKM yang tadi memutar balik usahanya itu juga masih berputar ke yang Bapak sampaikan tentang sembako. Tetapi, nah ini ada tetapinya Pak. Memang saat ini yang dibutuhkan itu untuk sembako. Tetapi sembako itu kan tidak full semuanya sembako. Yang ribut dengan sembako itu kelas menengah ke bawah dan cenderung pada kelas bawah. Tapi untuk kelas ke atas itu tidak pernah heboh dengan sembako Pak. Ya. Sehingga tetap dia itu dengan kehidupan sehari-harinya beli produk-produk yang cukup baik. Entah tadi pertanyaan Pak Narto itu produk yang dibeli itu akan dijual lagi, dia mungkin dikumpulkan atau apa, ini yang belum harus dilakukan penelitian lanjut. Jadi ada 2 PR, penelitian dengan Pak Akhir untuk neliti seniman, nanti neliti sama Pak Narto adalah neliti yang beli produk-produk dari UMKM yang barangnya kelas atas. Ya. Nah itu belum saya lakukan secara detail karena kemarin yang saya lakukan adalah saya tanya bagaimana kondisi COVID ini bagi Anda pelaku UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi UMKM Indonesia.
ternyata dari sekian itu yang memberikan jawaban positif cukup banyak, sehingga ini sudah kami buat laporannya Pak, dan insya Allah terbit di jurnal internasional sebentar lagi Pak. Alhamdulillah. Saya melihatnya kok dia masih bisa bicara positif. Ada salah satu contoh di tahunan dekat UST itu yang namanya Butulis, itu modista apa yang namanya gitu. Dia itu begitu COVID, karena dia itu kain jumputan, karyawannya diberhentikan tidak mau. Nah dia pinter, udah Pak, saya manfaatkan apa? Saya sekarang memproduksi barang-barang baru. Nanti pasca COVID, saya sudah siap untuk ikut di Bikrab, pameran yang kelas-kelasnya cukup besar, bahkan internasional. Jadi aktivitasnya UMKM itu macam-macam. Tetapi memang ada kecenderungan UMKM yang belum stabil, yang katakanlah masih mikro, itu kalau dia mutar otak tetap geraknya itu banyak gerak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Tapi UKM-UKM yang tadi jasa, termasuk tadi jasa belum saya ceritakan, jasa misalnya jasa konsultasi psikolog. Nah, dia malah justru agak laris karena banyak orang-orang yang konsultasi. Walaupun konsultasinya lewat online. Nah, ini ada di namanya Mas Ayudya, ini ada di daerah Minggiran. Dia juga dengan adanya COVID ternyata saya mengalihkan Pak konsultasinya lewat online, juga banyak yang konsultasi. Jadi memang mutar otak Pak, harus benar-benar kreatif. Termasuk yang kelas paling bawah saja UMKM itu kreatif Pak. Ini saya kasih contoh namanya Bu Yani, kalau Bapak Ibu nanti mau cari dan datang, dia ahli memijat, dia didikan dari CD Bethesda. Begitu COVID kan nggak boleh, pijatnya nggak buka, siapa yang mau disentuh-sentuh. Sekarang dia produksinya adalah apa yang berhubungan dengan kesehatan. Minyak yang untuk mijat, tahu susu, dan sebagainya. Ternyata itu juga pesanannya cukup banyak. Kalau saya lihat di WA grup mereka itu, wah orderannya cukup banyak juga. Jadi itu Pak jawaban. Terima kasih. Hasil lapangan ini Pak, hasil lapangan karena saya nggak bisa mengarang. Terima kasih. Itu ya. Ternyata bedanya dokter dengan calon itu ya begini ya. Kalau calon nanyanya Kalau calon itu nanyanya cuma sedikit, tapi kalau dokter jawabnya banyak sekali. Enggak lah. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sunarta. Monggo dilanjut Pak Sugiarto untuk proses efisiensi. Ya, jadi beberapa UMKM itu melakukan refleksi diri. Refleksi dirinya tadi seperti contoh saya berikan misalnya tempat Mas Hafid itu kan dari jasa bimbingan belajar. Tapi dia juga mengembangkan bisnis produk tas, namanya usahanya beda, tapi dia sekarang berkembang. Dia melakukan evaluasi diri, ternyata dia menyampaikan, bisnis apapun, sekecil apapun, itu harus dilakukan evaluasi. Ternyata titik-titik atau fokus-fokus yang dievaluasi itu semasa produksi, mana yang bisa diefisienkan. Apakah alatnya, apakah orangnya, apakah bahannya. Lalu efektif yang mana, model-model pelayanan yang sudah diberikan. Lalu apakah konsumen yang menggunakan jasanya atau produknya itu tingkat kepuasannya seperti apa. Sehingga ini beberapa catatan yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan evaluasi diri tentang selama ini usahanya. Termasuk dia melakukan beberapa hal, kegiatan yang awalnya saya tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah saya tahu, akhirnya saya menjadi tahu bahwa untuk beberapa hal memang harus selalu dievaluasi. Nah, bagi yang manajemennya kurang begitu bagus, kan evaluasi itu kalau ada masalah. Tetapi ternyata evaluasi harus dilakukan setiap saat. Nah, kebetulan momentum COVID ini benar-benar bagi pelaku usaha menjadi evaluasi. Nah, kebanyakan yang diungkapkan dalam jawabannya itu penting sekali yang disampaikan oleh para narasumber ketika dia dilatih untuk pengembangan UMKM itu menyisakan atau menyisihkan uang tak terduga, uang yang tidak boleh diutik-utik. Karena kami selalu mengajarkan begini Pak, selama Anda bisnis, Anda harus menyimpan uang walaupun sehariannya laku 10.000, Anda bisa menyimpan Rp1.000 ataupun Rp500. Uang itu hanya boleh diambil
ketika mengalami musibah, peristiwa yang memang harus mengambil karena kedaruratan. Ternyata teman-teman yang eksis ini di COVID ini seperti jasa gosok, Pak. Jasa gosok itu dia bisnisnya laundry. Nah, namanya Mas, aduh saya lupa ini. Sama Mas Samsul. Mas Joko. Bukan. Saya agak lupa ini. Nah, dia itu bisnis laundry, dia bercerita begini Bapak. Pak, dengan ada COVID, kalau laundry yang dia pelanggannya adalah kantor, tutup. Misalnya laundry pelanggannya dari hotel, dia tutup. Ternyata dia punya saya pengalaman dari dia. Saya ketika ada pelanggan-pelanggan dari kantor, saya seleksi Pak. Saya harus milih juga pelanggan-pelanggan rumah tangga. Nah ternyata pelanggan rumah tangga ini walaupun COVID terus berjalan, tapi yang pelanggan dari kantor kan semua tutup. Maka dia sekarang bagaimana mengubah. Jadi itu pengalaman kecil. Jadi yang saya sampaikan hari ini itu sebenarnya pengalaman-pengalaman kecil dari para pelaku usaha benar yang dia tangani sehari-hari. Lalu dia efisiensi tenaga kerja. Begitu COVID, ada beberapa UMKM yang harusnya dikerjakan oleh pegawainya, dikerjakan oleh keluarga. Tetapi dia tidak mengabaikan pegawainya. Dia tetap menggaji pegawainya dengan pekerjaan lain, tapi pekerjaan itu untuk mendukung pasca COVID-nya. Tadi seperti kasih contoh di tempatnya modista itu, pegawai nggak datang nggak apa-apa, tapi kamu bekerja di rumah. Sehingga tetap dia eksis, penghasilannya ada. Sehingga pelaku usaha yang model seperti itu, insya Allah setelah pasca COVID dia akan eksis. Jadi ada bervariasi Mas Samsul yang dilakukan dalam refleksi diri itu menjadi macam-macam. Begitu? Ada masukan lagi dulu? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi terkait efisiensi. Jadi evaluasi efisiensi tidak ketika ada problem, tapi di setiap saat pun ya. Iya, karena efisiensi ada hubungannya dengan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini atau Mbak Mas Imam atau Mbak Kurnia Fatima? Silakan kalau ada. Atau Bu Yayu? Enggak. Monggo Bu. Bu Yayu, silakan Ibu Yayu. Enggak ya? Oke. Sebentar. Mas Budi, Bu Anna, wah banyak ini ada 30 peserta ya. Mbak Kurnia Fatima, ada pertanyaan Mbak Kurnia? Wah, senyum-senyum ini Mbak Kurnia ini ya. Mas Imam udah bagian dari pertanyaan mengapa dia senyum. Oh iya itu ya. Oke, siapa lagi nih? Oh, Pak Sunarta nggak boleh lagi Pak ya? Wah ini mau tanya lagi nih Pak Ki. Wah. Boleh nggak apa-apa. Oh. Pak Narto. Ini Pak Sunarta ini nanti jadi pembicara juga tentang moral hazard Pak. Wah. Oh ya. Sangat dari perspektif sosial agensi teori. Wah, berat itu Pak Narta. Oke, Mas Umar seorang pengusaha ini. Kita ada pertanyaan atau Mbak Sri, silakan kalau datang bisa. Saya Pak Samsul. Oh silakan Pak. Oh Mas Danang, monggo Pak Danang. Ini belum jadi dilatih tulis ini. Iya, terima kasih. Ya, dari paparan ini sangat menarik dan kita sepakat bahwa yang namanya COVID-19 ini berdampak sangat luas dan cenderung ke arah negatif. Walaupun di sisi lain disebutkan tadi ada dampak positifnya. Nah, dampak negatif tadi disebutkan 90%, dampak positifnya 10%. Nah, ini bagaimana untuk memprediksi ke depan? Tentu saja untuk mengatasi kelesuan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat kita dengan hanya 10% sebagai dampak positif, tentunya sangat kurang untuk untuk menghadapi dampak yang sangat luas ini. Mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau mungkin juga dilakukan oleh masyarakat kita.
tentu saja dari segi perspektif yang dibicarakan tadi. Monggo. Baik Mas Danang dan Bapak Ibu semua, saya luruskan. Jadi data yang saya sajikan tadi yang 90% itu adalah data yang disampaikan pelaku UMKM di Kementerian Koperasi, bahwa yang menyatakan akhirnya dengan ada COVID ini saya berhenti usahanya, kemudian saya tetap bertahan dan saya hanya bisa jalan 1 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Yang saya teliti di Jogja itu yang menyatakan positif kalau di persentase itu lebih dari 15%. Ya. Nah, tetapi saya juga sudah berpikir bagaimana ke depan antara yang positif dengan yang negatif untuk ke depannya. Nah, kita menggunakan teorinya Pak Narto nanti yang besok mau dijelaskan minggu depan, ya Pak Narto ya, supaya tidak terjadi muhasab gitu, supaya moralnya baik-baik. Maka selalu saya ajarkan bahwa semua penyakit bukan saya ajarkan. Saya dapat informasi atau pengetahuan membaca dari pengalaman di kemasyarakatan, hidup berumah tangga dan sebagainya. Ada beberapa penyakit itu yang bisa menularkan, banyak yang bisa menularkan. Termasuk yang positif ini kan baik, nanti harus ditularkan. Jadi ke depannya kita sebagai akademisi, sebagai pendamping UMKM harus membuat konsep bagaimana menularkan. Maka sudah kita programkan khususnya untuk anggota HBC, kamu dan sebagainya di Kota Jogja itu. Kemarin kita ada diskusi dengan dinas bahwa pasca COVID pelatihan-pelatihan apa untuk UMKM supaya kuat. Nah, itu salah satu yang ingin dilakukan. Nah, jawaban ataupun bentuk pelatihannya nanti harus berubah dari yang sudah diberikan sebelum masa COVID. Kalau sebelum masa COVID, kecenderungan pelatihan UMKM banyak yang memberikan bagaimana mengelola keuangan, bagaimana pemasaran, bagaimana memproduksi dan sebagainya. Itu masih kita berikan, tapi nanti porsinya itu jadi berubah. Itu porsinya jadi kecil. Nah, nanti yang akan dibesarkan adalah pelatihan ke depan pasca COVID, terutama bagi yang merasa dirinya hancur. Kita pada psikologi kewirausahaan. Jadi yang harus kita ubah adalah jiwanya. Jadi nanti kita akan memberi penguatan kepada aspek psikologi. Nah, oleh karena itu, kalau aspek psikologinya kuat, insya Allah tingkat kegoyangannya tidak selemah ketika tiang listrik kesambet petir. Artinya apa? Artinya bahwa dia punya pegangan yang kuat, pedoman yang kuat karena kaitannya dengan keimanan. Jadi kita sudah menyiapkan ke depan untuk UMKM khususnya di Kota Jogja pasca COVID, pelatihannya banyak pada psikologi kewirausahaan. Itu Pak Danang dan teman-teman. Jadi arahnya ke sana karena yang diperbaiki jiwanya. Nanti kalau jiwanya sudah kuat, insya Allah bisnisnya kuat. Kalau materinya kuat, jiwanya nggak kuat, banyak yang rusak. Oleh karena itu arahnya pada psikologi kewirausahaan. Oke, terima kasih Pak Ki. Wah, luar biasa nih. Ini nanti penjelasan ini secara teknis ada marketing online, itu nanti juga ada Pak Ki. Itu di tanggal 15. Jadi pembicaranya nanti seorang pengusaha yang sekarang fokus 90% menggunakan marketplace. Jadi teknis praktek langsung mengoptimalisasi penggunaan marketplace. Dan omsetnya luar biasa Pak Ki. Ternyata kemarin saya konfirmasi omsetnya untuk 3 bulan sebelum COVID ini sampai sekarang itu masih sama Pak Ki. Jadi itu bagaimana optimasi itu nanti tanggal 15. Oke, kemudian nanti juga ini ya. Kemudian nanti terkait pelatihan psikologi itu juga kita ada trainer juga Pak Ki. Trainer juga clue-nya dari APMD Pak Ki. Dari APMD nanti ke Pak Narto ya. Dari APMD itu seorang psikolog. Nah, nanti itu baru kita proses untuk pembuatan katalog dan di list pelatihan kita itu belum ada dan akan kita tambahkan. Oke, Pak Ki, ada lagi? Materi sudah bisa dilanjut, Pak Ki? Boleh. Boleh, silakan Pak Ki. Atau ada pertanyaan lagi? Mungkin saya buka satu lagi. Monggo. Silakan. Ini ada, coba saya, ada banyak, ini ada 30 peserta. Ada Mas Budi, Idayu, ada lagi nih Mbak Yosi, Kris Monita nih baru masuk ini. Mas Fata, Mbak Yuninda Wuls, Mas Ferry Hasna, ada Sri Dwi, ada lagi nih Sri Mulyani, Menteri Ekonomi itu Pak.
Kemudian Ibu Sri Dwi Estiningrum ada, silakan kalau jika ada yang perlu ditanyakan. Mas Imam, wah Mas Imam paling gagah ini ya. Halo Mas Imam. Mas Imam. Atau Mas Gede. Nah ini Mas Gede ini saya kenal ini pengusaha di bidang konveksi. Ada yang tanyakan ini menurun atau menaik ini ya? Atau Mbak Pristin Primasari nih, ini yang kalau ada undiannya mesti menang ini Bu Pristin ini, karena masuk pertama kali Pak. Oh ya, dapat anduk. Iya dah. Kita buka 15 menit sebelum kegiatan, dia 30 menit sudah masuk Pak. Wah, berarti ini perlu ada ini Mbak Pristin ya? Ada door prize-nya ini Mbak Pristin. Oke, atau Mas Umar, Ibu Kakaningsi, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada kita lanjut dulu. Pak Ki, silakan Pak Ki untuk melanjutkan. Baik, jadi ini kalau nanti Bapak Ibu mau melakukan cek atau mau membeli, jadi beberapa pelaku UMKM yang memberikan data kepada saya, diantaranya bidang kuliner itu Gedokku. Gedokku itu dia anak mahasiswa UGM di Fakultas Pertanian. Dia jual gedokku namanya, tapi itu bentuknya kemasan makanan ringan seperti jiki gitu ya, dan masuk di pasar-pasar modern. Lalu ya salad itu yang ketuanya dari kamu. Lalu ada ayam geprek itu ada di mana-mana. Lalu angkringan Jogja itu beberapa yang Roseli Pari juga seperti itu. Termasuk salah satu bisnis yang dilakukan anggota HBC, saya agak lupa namanya, tapi selama COVID jadi naik dan produknya cukup laris. Dia adalah mengembangkan gula aren Pak, jadi gula aren yang bahan bakunya dari Kulon Progo. Lalu yang fashion dari Smart Batik, tadi Smart Batik itu mahasiswanya Pak Narto itu, jadi S1-nya di UNJ, sekarang S2-nya di UGM. Ada Dia Modista, kemudian ada Javana Collection. Kalau Javana Collection ini dulu alumni dari Ahmad Jaya, dan macam-macam. Lalu yang handicraft itu dari Druang Art. Druang Art itu cukup unik Bapak Ibu. Nanti kalau pada mau lihat produk ada di Galeria di lantai 2. Walaupun yang di Galeria ini selama COVID penjualannya menurun drastis. Yang di Galeria lewat Galeria. Tapi kalau yang dijual melakukan oleh pelaku saya sendiri tidak seperti yang di Galeria. Jadi yang di Galeria ada Druang Art gitu. Kemudian ada produknya Mas Dandang itu apa, Inferno Combo itu tentang tas. Lalu Debbie Letter ya. Lalu Wisudaku itu juga mahasiswa UNJ. Kan sudah pada lulus itu. Nah, silakan nanti kalau mau lihat jenis-jenis produk yang ada di Galeria lantai 2, ada samping lift itu ada lapak tulisannya HBC gitulah, itu binaan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja. Nah, saya yang mendampingi mereka, dan ketuanya yang paling hebat ya Mas Hafid, karena Mas Hafid itu dulu mahasiswa UGM ya, sekarang S1-nya UGM, S2 UGM ya, hanya jurusan yang beda. Insya Allah Mas 3 ini. Lalu yang jasa tadi Jogja Education Center, ada Gosokku, ada Halo Psikolog, ada terapis, ada Modistaan dan sebagainya. Nah, itu beberapa pelaku UMKM yang memberikan pernyataan-pernyataan positif karena dari dampak COVID ini tidak hanya yang negatif tapi dia bisa positif. Lalu mengapa dia berpikir positif? Karena dia melakukan refleksi diri. Kalau kita hanya emosi, kita akan larut dengan yang secara jiwa. Tapi dia berpikir secara jernih. Kalau kita geluti secara baik, kita dalam secara baik, dia meyakini bahwa di balik ini ada nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum diketahui, sehingga ada nilai-nilai positif. Bagi mereka-mereka yang meyakini dengan kekuatan psikologis, kekuatan religius, sehingga lahirlah ide-ide baru, inovasi-inovasi baru yang mereka lakukan untuk mengembangkan usahanya. Sehingga mereka-mereka bisa membuat model-model atau bentuk-bentuk produk yang baru. Nah, sekali lagi tadi ada 3 hal dari dampak positifnya, itu inovasi baru, kreativitas, kemudian dia melakukan refleksi diri. Nah, refleksi diri ternyata berkait dengan sangat
sangat syarat dengan manajemen UMKM ataupun manajemen bisnis bagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan seterusnya. Nah, sehingga dari refleksi tadi sudah saya sampaikan, menjadi penghematan, menjadi efektivitas baik SDM-nya, alatnya, sampai pada bahan bakunya, termasuk sampai pada pemasarannya. Nah, saya temukan baru Bapak Ibu semuanya di sini adalah ketika COVID, salah satu inovasi baru adalah dia melakukan penjualan terintegrasi. Penjualan terintegrasi itu yang dilakukan oleh pelaku UMKM ini adalah dia membentuk kelompok kecil. Kelompok kecil hanya berlima, tetapi usaha itu ada hubungannya semua. Misalnya Pak Danang usahanya angkringan, Pak Narto usahanya travel, Pak Samsul usaha yang lain. Nah, dia masing-masing membuat satu web yang sama jadi satu. Tapi masing-masing ketika promo dia hanya menonjolkan miliknya masing-masing. Tetapi di bawahnya itu ada kelompok mereka. Sehingga ketika dia laku satu, berarti yang lainnya itu akan ikut berdampak. Nah, itu saya baru menemukan dari mereka, itu namanya pemasaran terintegrasi. Jadi tetap masing-masing dengan kuat egonya, ego bukan ego negatif tapi ego positif. Artinya ketika saya punya produk, saya dekorasi gitu. Nah, yang saya besarkan di promo saya dekorasi. Tapi kalau dekor saya laku, catering saya harus ambil yang sudah di bawah saya ini. Lalu nanti yang MC ngambil Pak Akhir Laksono itu sudah ada di bawah saya ini. Jadi mereka terintegrasinya bisnis yang ada hubungannya antara bisnis satu dengan bisnis yang lain. Ini dilakukan oleh mereka. Sebenarnya dia sudah berpikir kreatif seperti itu sebelum COVID. Tapi masa COVID ini ternyata lebih dikuatkan. Ini salah satu, nggak tahu mungkin kalau Pak Danang banyak mempelajari marketing, apakah marketing yang terintegrasi dari beda-beda owner itu sudah ada dalam teori. Saya tidak mempelajari marketing. Tapi seandainya itu sudah, nanti saya tinggal dikuatkan. Tapi bagi saya itu adalah hal yang baru. Karena dia dari berangkat yang kecil-kecil terus bergabung menjadi kuat, tetapi dalam menonjolkan saat proses promosi itu egonya masing-masing. Tapi ada perjanjian di balik itu bahwa kalau laku ya ini sudah dengan link kelompoknya, kelompok kecil-kecil. Itu salah satu hal yang ada di dalam kegiatan UMKM. Begitu Mas Samsul, mungkin kalau ada yang mau terima kasih masukan atau ada teman-teman yang melakukan penelitian selevel sejenis bisa menambahkan. Pak Sunarta ini ya. Sebelum Pak Sunarta ini nanti dulu. Jadi bagus Pak Ki tadi terkait dengan market integrasi. Nah, itu dalam bisnis mungkin yang sekarang umurnya sudah 40 ke atas, mungkin tidak begitu familiar dengan yang namanya marketplace, itu bisa bergabung dalam satu akun ya Pak Ki ya, satu akun. Kemudian nanti tinggal teknis bagaimana proses pembayaran. Ya. Itu bisa salah satu, itu bagus Pak Ki. Jadi hal yang baru untuk mempercepat kenaikan omset saat COVID ini. Yang belum bisa memahami marketplace, dia tinggal store produk atau foto produk yang jualan yang sudah familiar atau sudah expert di bidang itu luar biasa. Nah, ini saya tambahkan, yang dilakukan oleh HBC justru seperti itu sekarang. Yang tidak bisa menjual lewat online, nggak usah mikir menjual lewat online, nggak Anda pusing. Tapi barang Anda cukup diserahkan kepada teman yang bisa menjual. Tadi yang punya barangnya cukup produksi lagi. Nah, itu salah satu dari marketing terintegrasinya, salah satu contohnya itu dilakukan oleh HBC, sehingga itu juga hasilnya cukup prospek bagus. Yang kedua, dampak dari marketing terintegrasi ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya cerita jujur saja, bukan buka rahasia yang tidak baik. Pengalaman Mas Samsul mungkin juga terjadi. Membina UMKM yang usianya di atas 40 tahun, egoisnya melebihi dari yang anak muda. Dia itu kalau sudah emosi gitu bisa, maaf ya, bisa padu bahasa Jawanya. Bahkan berani kok di mall itu keplak-keplakan gitu. Ini contoh. Dengan adanya bisnis terintegrasi ini ternyata bisa meredakan emosi-emosi mereka. Ini salah satu dampak di luar itu. Oke. Iya, itu pengalaman luar biasa Pak. Waktu membina UKM yang umur 30 ke atas Mbak Gia. Oke, silakan. Ini juga bisa Bapak Ibu tadi terkait dengan UMKM lah. Mungkin di kelas kita ini ada di bidang akademisi, kita bisa jadi satu
Mungkin ada pelaku saya yang integrasi. ikut Mas Samsul atau mahasiswa yang ikut yang mahasiswa S1 masuk jangan S2 dikasih tanya. Oh iya, silakan. Ada yang ingin disampaikan gitu. Monggo silakan Pak Nartan nomor 2 ini Pak Narta. Kita lihat dulu nih ada yang bertanya atau belum ini. Ibu Ida Ayu yang baru masuk, mungkin ada pertanyaan Ibu Ayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi selama COVID ini produk saya nggak hanya menurun drastis, jadi anjlok. Waduh, wah ini Iya, ada dokternya anjlok ini. drastis. Jadi saya harus bagaimana? Tadinya saya kan craft dari kerajinan ini, craft utama untuk aksesoris, kalung, gelang itu dari batu segala macam. Jadi produk saya tuh limited edition, hanya satu aja. Itu pun dengan saya harus mendesain dulu sebelumnya. Itu tadinya waktu di pasaran saya memang kebanyakan menengah ke atas. Itu pertama-tamanya nyaman. Dengan ada COVID ini langsung drastis. Drone, ya? Jadi nggak cuma drone, jadi saya istilahnya jatuh nggak karuan. Sampai saya shock akhirnya. Aduh lah kok kayak gini. Tapi dengan kalau itu besok ikut pelatihan psikologi kewirausahaan gitu ya. Iya, Ibu. Iya, Dapat konsultasi. Berarti Ibu Ida ini tepat sekali Bu masuk di kelas ini Bu ya. Karena ada dokternya Pak Gi, nanti ada kelas lagi psikologi juga ada Pak. Udah cukup Ibu Ayu pertanyaannya? Ini sebentar. Dari itu saya bersyukur juga ada teman-teman saya kan lain, dari ada yang craft, ada yang kuliner. Jadi ini itu kebetulan anak saya juga megangnya kuliner. Saya sempat lirik juga karena untuk kerjasama dengan anak, kerjasama dari desain dan bla 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 macam-macam itu. Tapi saya tetap di art karena saya kan fokusnya di art. Itu terus saya aksesoris saya matchkan dengan produk EcoPrint itu. Iya, jadi di situ ada saya kalung, saya inikan dengan EcoPrint dengan ini edisi Lebaran ya, dengan stopless itu di situ EcoPrint dengan kalungnya di situ. Begitu dengan pembuatan cake. Jadi cooker ada di situ. Jadi matchnya jadi satu. Dengan adanya COVID ini juga saya bersyukur ya. Karena jadi kreativitas jadi satu. Jadi dengan muncul semua, muncul macam-macam. Jadi saya list dulu. Ada stopless, ini stopless dibuat EcoPrint di situ, terus ada cookernya, ada kalungnya dari batu, jadi satu semua, jadi dikemas yang menjadi satu itu. Jadi saya bersyukur juga, dan dengan ada seminar ini yang saya cari-cari selama ini muncul, ya saya bersyukur. Ini saya cari semuanya. Saya begitu ada seminar ini saya langsung catat ini semuanya. Saya butuh untuk psikologis. Jadi psikologis kan macam-macam ya, luas sekali ya. Manajemen ya segalanya. Makanya terjun ke psikologis ini luar biasa. Ini next untuk future itu pasti diperlukan untuk sisi psikolog. Ya kan Pak Mas? Betul. Dan saya makanya bersyukur sekali dengan adanya ini. Psikologis itu utama yang dibutuhkan dalam segala hal. Apa saja itu memang, benar ini. Makanya saya dari kemarin ikut seminar tentang psikologis, apa aja saya ikuti semua. Sampai ini saya bersyukur semuanya saya ikuti. Iya, jadi saya belajar lagi seperti kuliah ya. Ini kan kalau menurut saya kelihatan wajahnya Bu Kris Mas Samsul. Enggak usah gini aja. Saya hanya dengar suaranya. Iya, nggak masalah Pak. Jadi ini 11-12 dengan kuliah menurut saya. Kalau kuliah kan ini ya resmi, kalau ini kayak UT. Jadi saya memang mencari yang seperti ini. Atau nuwun sebelumnya. Oh iya, terima kasih Ibu Ayu ya, Ida Ayu ya. Begini Pak. Ida Ayu. Iya, Ida Ayu hanya satu. Ida Ayu, siap. Yes. Jadi tadi Pak Gi ada strategi teman-teman dari low cost kemudian dinaikkan untuk segmen yang lebih besar di masa COVID tadi yang dijelaskan tadi. Kemudian sekarang berbanding kebalik, yang awalnya itu menengah ke atas itu malah jatuh.
atau produk-produk yang limited edition atau brand-brand tertentu, brand-brand lokal yang belum begitu menjadi loyalitas bagi customer lah, itu bagaimana Pak Ki? Kira-kira menurut Pak Ki cara meningkatkan produk-produk yang limited edition pada saat COVID ini, Pak? Baik, Bu Ida kalau nggak salah juga aktif di Keranas ya, Kota Jogja ya? Belum, saya baru mau masuk. Saya iya. baru tahun ini mau masuk. Oh, nanti Ibu masuk aja daftar di kamu. Nah, baik, Okay. Bu Ida sudah bagus apa yang dilakukan. Hanya yang perlu dilakukan Bu Ida lagi adalah, saya tidak tahu apakah Bu Ida setiap pembeli itu Ibu mencatat alamat lengkapnya. Dan sering sekali terjadi di UMKM itu, kalau ditanya Mas, Mbak, Bu, produknya yang beli siapa saja, nggak pernah tak catat Pak, sehingga dia tidak bisa melacak siapa pembeli pemakai produk saya. Nah, itu nanti penting dilakukan refleksi tentang siapa pembeli. Saya hanya kasih contoh saja ini, tapi ini kelasnya sudah besar sekali kakak. Ada kalau Ibu bawa ke Bandara di Stepto itu ada lampu merah di ring road, sebelum lampu merah di kanan jalan itu kan ada toko mebel lapis. Nah, toko mebel lapis itu kan anaknya 4 atau berapa, kenal baik dengan saya. Saya hanya selalu tanya, Pak, kalau nikahkan anaknya kok tamunya luar biasa banyaknya. Tamunya itu teman di mana ya Pak? Ternyata hanya semua pelanggannya. Setiap pelanggan itu dia catat. Nah, kalau ketika melayani konsumen itu puas, ketika produsen atau kita yang menjual ada sesuatu, konsumen itu diundang kembali mau. Nah, ternyata ini menjadi teori baru bagi saya yang sudah dilakukan oleh satu Mbak Nungki yang batik, kreatif batik, lalu sama Mas Dandang yang produk tas. Dia begitu ada COVID membuka siapa konsumen-konsumen kelas atas saya. Itu dilacak, ditawarin dengan produk-produk yang baru. Ternyata dia bisa. Nah, lalu yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Ida tadi udah betul. Hanya ini saya beri nama baru Mas Samsul. Jadi begitu ada COVID itu penting seperti yang tadi disampaikan Bu Ida dan Mas Samsul itu perlu mentransmigrasikan produk. Jadi kita harus bertransmigrasi. Kalau transmigrasi kan pindah pulau kalau penduduk. Tapi kalau dalam UMKM transmigrasi itu bukan pindah pulau, tapi seperti yang dilakukan Bu Ida, seperti yang dilakukan UMKM lain. Dulu batik tulis yang saya pakai ini kan batik tulis misalnya, kalau potongan-potongan yang kecil hanya dibuang. Sekarang harus dipindah sesuai dengan situasi. Ini mau lebaran, batik tulis yang kain-kain perca kecil dibuat untuk aksesoris toples. Artinya transmigrasi itu transmigrasi dan integrasi maksud saya. Jadi beberapa jenis bisnis itu harus diintegrasikan, menyatukan dari produk-produk yang dulunya tidak pernah berhubungan menjadi berhubungan. Nah itu banyak dilakukan oleh teman-teman UMKM. Contohnya, ya sekarang kan masker harganya ada yang murah, ada yang dibagi, tapi ada yang masker pakai tulis, ada yang masker ini. Nah itu kan sebenarnya mentransmigrasikan. Kenapa ini kok masker harganya sampai 50.000? Ini batik tulis loh bagus. Dan seterusnya ternyata juga laku, walaupun ada yang hanya 5.000, ada yang 2.000, bahkan ada yang gratis. Jadi penting kita itu saat ini ketika sedang ada bencana COVID, termasuk bagian dari bencana, pelaku usaha ternyata sudah banyak yang melakukan mentransmigrasikan produk-produknya bergabung dengan produk-produk yang lain dalam bentuk yang beda tapi bahan bakunya sama, atau muncul produk-produk baru dari gabungan-gabungan tadi. Ya, ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM. Tapi yang jelas memang harus dikuatkan semua pelaku usaha tadi itu tentang psikologi kewirausahaan. Yang kedua, Mas Samsul dan Bapak Ibu semua, walaupun masih belajar bisnis kecil-kecilan, dan ini juga perlu saya sampaikan Bu Yayu, kalau Bu Yayu masih gabung, Bu Yayu masih gabung nggak ini? Nah, penting sekali di dalam mata kuliah untuk di manajemen dan pelaku usaha itu kita beri filsafat bisnis. Tadi yang ditanyakan awal, kenapa mereka bisa sadar? Karena kalau kita runut ke atas, dia sebenarnya nanti jawabannya itu dia paham filsafat bisnis. Hanya bahasa ini kan mungkin terlalu tinggi kalau untuk pelaku UMKM. Tapi penting itu kita ajarkan tentang filsafat bisnis. Jadi ada dua, psikologi bisnis dan filsafat bisnis.
ini menjadi benteng kuat terhadap mental pelaku usaha. Saya kira demikian Mas Samsul. Siapa tahu ada yang mau nyambung pertanyaan atau beri masukan itu, kita sambung. Saya lagi. Oh iya, silakan Ibu Ayu. Bu Ayu. Ini saya meet ya dengan Bapak tadi. Dengan adanya filsafat bisnis, saya sudah berpikir seperti itu. Yeah. Walaupun saya jauh dari panjenengan ya, acara mindset-nya ya. Dekat Bu. Ya. Dekat. Oh ya, filsafat bisnis dan psikologis bisnis itu penting sekali. Yeah. Makanya saya apa saja saya lakukan, craft apa aja saya lakukan. Nggak tahu itu dulu saya juga kan pedagang anggrek pun saya jadikan untuk craft. Jadi keramis saya jadikan craft sampai menulis buku apa saja. Jadi itu saya lakukan semua. Segala sesuatu jadi craft dalam dunia bisnis. Betul, ya kan? Beda. Ya, betul beda. Jadi kita sudah sepakat, hanya kita tinggal kapan ketemu dalam forum pelatihan untuk menguatkan dan saling memberi pengalaman, nanti menjadi sebuah hal yang baru. Oke. Iya Pak, saya juga usul Pak, maaf kalau bisa ada kelas ini Pak, ada kelas tersendiri. Oh iya. Jadi nggak tahu ada kelas tersendiri untuk ini. Iya. Insya Allah nanti ditangkap Mas Samsul. Siap. Ya. Oke. Terima kasih Bu Idayu. Nah nanti kita di bulan ini nanti juga ada psikolog juga. Nah nanti bisa dipantau di save di WA untuk komunikasi pelatihan ini. Nanti history bisa dilihat Ibu Ayu. Kemudian ada lagi Pak Ki yang perlu disampaikan Pak Ki. Kalau ada masukan dulu karena tadi pesertanya cukup banyak. Mungkin oh iya. Tadi Pak Narta sudah angkat kaki juga ya Pak. Silakan Pak Narta. Sebelumnya saya mau nyapa dulu teman-teman yang baru masuk juga. Ada Pak Saril Dali ini ya. Selamat pagi Pak Saril Dali. Kemudian Bapak Ibu yang baru masuk selamat bergabung ya. Ini sudah intinya ya. Intinya ini Pak ya. intinya core of the core-nya ini ya. Oke, silakan Pak Sunarta. Boleh Pak. Sebelumnya maaf loh Pak Gi ya. Nggak apa-apa. Kita diskusi berbagi. Ini rada akademik. Agak akademik ini. Ya. Ini kan hasil penelitian Pak Gi ya? Iya. Ya. Pertanyaan saya Pak, ini metodologi nih. Yang diteliti itu populasinya berapa, terus diambil sampel berapa Pak? Ya. Jadi kami pakai komunitas Pak. Ya. Kita pakai komunitas klaster ya. Ya, HBC dan kamu. Kemudian klasternya adalah diwakili oleh masing-masing, tadi ada 4 khusus ya. Yang dari handicraft saya ambil sekian persen, yang dari kuliner, yang dari jasa dan sebagainya, dengan 2 klasternya tadi, yang kamu dan yang HBC kamu itu yang 18 tahun sampai 30 tahun. Kalau yang kamu yang 30 tahun ke atas. Nah, lalu saya beri pertanyaan lewat grup mereka, siapa yang mau menjawab. Di grup itu ada sekian jumlahnya. Dari misalnya HBC ada 120 yang aktif. Gitu. Ternyata yang memberi jawaban ada 60. Tapi jawaban itu kan sama-sama saya kumpulkan. Lalu yang kamu juga seperti itu. Kalau secara akademis, Bapak tadi menanyakan, ini kaitannya dengan metodologi. Monggo Pak Narto tak kasih PR itu dibuat metodologi apa, nanti tinggal dibantu pada teman-teman. Ya. Nanti kalau tidak pas dikonsulkan dengan Prof. Heru. Ya. Oke Pak. Oke, terus lanjutan ini. Tadi kan klaster ya, komunitas berbasis komunitas. Kalau sebuah penelitian itu kan biasanya ada limitasi, ada keterbatasan. Dalam situasi seperti ini, kira-kira keterbatasan apa di dalam hasil penelitian ini sehingga agak mengganggu kesimpulan Pak G. Ya. Ketika membuat kesimpulan itu, wah ini sebenarnya kurang ini gitu misalnya. Limitasinya ada dua Pak, ada 2 keterbatasan. 1, mungkin jenis informannya perlu diperluas. Oke, siap. Yang kedua, perlu dilakukan cek lapangan sejauh mana tingkat keberhasilan positif itu. Nah, saya belum sempat banyak mendatangi ke yang tadi menyatakan positif itu sejauh mana gitu. Mungkin waktu saya tanya baru berhasil tapi sekarang bisa turun jatuh atau kebalikan. Yang kemarin menjawab turun ternyata sekarang bangkit gitu.
itu di WA grup ya 1-2 muncul, tapi itu belum saya lakukan secara detail. Sehingga kalau akan dilakukan lanjutan penelitian ada 2 hal Pak, diperluas informannya atau pelaku usaha. Tadi kan saya batasi di 2 komunitas, mungkin komunitas yang lain misalnya di Keranas, skopnya juga wilayahnya diperluas. Lalu tadi adalah kalau yang menyatakan positif atau ada peningkatan perlu dicek setinggi berapa derajat atau berapa persen kenaikannya, itu yang belum dilakukan. PR-nya Pak Narto nanti bisa untuk jadi bahan disertasi. Mas Samsul ada 2 saran Mas, boleh ya Mas Arun? Boleh, silakan Pak Narta. Saran saya Pak Ki, tadi kan ada sedikit disinggung di tengah COVID ini ternyata sikap pelaku usaha itu selain gigih, kreatif, inovatif, tapi ada aspek religius. Nah, menurut saya bagus untuk dikembangkan ke depan bagaimana di dalam menghadapi situasi seperti ini bisnis yang sukses itu melibatkan tingkat religiositas pelaku usaha, sehingga itu menjadi variabel baru sehingga akan menjadi sebuah hasil penelitian yang menurut saya akan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau dalam istilah kita kan novelty gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin tragedi COVID ini hampir sama, bahkan mungkin lebih besar tingkat konsentrasi publik dan pemerintah itu di dalam mengalokasikan negara, di dalam mengantisipasi dan menanggulanginya dibandingkan dengan bencana tsunami Aceh, gempa Bantul dan lain-lain. Nah, 2 peristiwa bencana alam maupun krisis itu menurut saya menggiring atau mendorong akademisi, kemudian peneliti untuk melakukan berbagai jenis penelitian dan pengabdian. Menurut saya Pak, ini ke depan tahun 2021 ini sangat potensial sekali untuk kita kembangkan menjadi sebuah topik-topik penelitian yang itu akan mendorong untuk kita, Pak Danang, Mas Samsul, kita dan teman-teman kelompok anggota alumni dan calon dokter ini menurut saya potensial untuk dilakukan penelitian yang akan datang. Apalagi nanti di bawah naungan Prof Heru. Saya yakin bisa dari penelitiannya itu dari perspektif bisnis, ekonomi, sumber daya manusianya, kemudian psikologinya. Kalau perlu tadi ada aspek filsafat, itu sangat bagus. Nah, mari kita tunggu tahun 2021 mudah-mudahan Pak Danang, saya dan teman-teman sudah lulus ya Pak Danang ya. Amin, amin Pak. Ya, terus kita bisa join riset Pak, kita bisa join riset Pak. Oke, terima kasih Pak Sunarta, luar biasa. Pak Ki, ada yang disampaikan lagi materinya Pak, sudah selesai? Jadi saya menambahkan dari yang disampaikan Pak Narto, tidak hanya ada 2 Pak untuk catatannya. Jadi ini ada 3 hal yang harus kita kembangkan memang Pak. Jadi tentang religious business, kemudian filsafat bisnis dan psikologi bisnis. Itu penting sekali yang harus menjadi nuansa menu-menu baru ketika kita mendampingi pelaku usaha. Lalu Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan usaha yang saya lakukan penelitian ini, begitu ada peristiwa itu ya bisa positif bisa negatif. Nah, itu yang harus disiapkan dari para pelaku bisnis. Nah, sering di dalam paket-paket pelatihan itu lembaga penyelenggaranya jarang saya temukan. Nanti kalau Pak Samsul harus, kalau misalnya dunia bisnis itu ada materi kebencanaan bisnis. Bencana itu tidak hanya seperti COVID loh Pak, ditipu juga bagian dari bencana. Jadi kebencanaan bisnis itu menjadi penting, catatan bagi kita orang akademisi. Jadi nanti varian bencana bisnis tidak hanya karena bencana alam, karena ini ada COVID, ada hal yang di tangan Allah, kekuasaan Allah yang kita tidak tahu sehingga muncul sesuatu yang seperti saat ini terjadi COVID, banyak orang tidak menduga akan terjadi peristiwa seperti ini, semua seluruh dunia bisa berhenti dalam aktivitas tertentu. Nah, salah satu yang sering terjadi bagi pelaku usaha baru tidak paham ketika diajak bekerja sama dengan pihak luar itu dia tidak menuangkan dalam bentuk MOU, akhirnya tertipu dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari bencana dalam bisnis. Kenapa Anda berhenti tertipu Pak?
Jawabannya kan sederhana, tertipu lah. Kalau sampai tertipu berarti di mana manajemennya. Jadi dalam konteks manajemen bisnis itu ada pilar-pilar yang baru harus dikuatkan. Tadi sudah saya sebutkan ada 4 pilar untuk menguatkan pelaku bisnis yang dimulai dari UMKM yang paling kecil, itu religious business, filsafat bisnis, psikologi bisnis, dan kebencanaan bisnis. Ini Pak Narto ada 4 rumah, 4 tiang yang menjadi PR semuanya, nanti bisa menjadi sebuah buku besar dan bisa menjadi apalah, tapi ini sudah selalu saya temukan dari kehidupan pelaku saya kecil, lalu ternyata kalau saya amati memang seperti itu dan kita belum ada nuansa penguatan secara akademisi yang kuat tentang hal itu. Dan dulu orang berpikir kalau memberikan filsafat bisnis itu untuk S3, untuk S2. Menurut saya untuk pelaku UMKM sudah harus diajarkan, walaupun kadar dan teorinya yang beda. Tetapi ranahnya, substansinya sama, termasuk 4 hal tadi itu. Tapi kalau bencana bisnis dan psikologi bisnis itu menjadi wajib bagi saya. Saya kira itu Mas Samsul. Wah, luar biasa ini Pak Ki. Kalau masih ada masukan dari teman-teman. Ini saya simpulkan dulu Pak Ki ya. Kayaknya sudah 10.16 ini Pak. Mungkin ada lagi yang bertanya? Oh, kayaknya udah jadi pebisnis semua ini Pak Ki. Oke. Yang baru telat saya simpulkan, yang baru masuk saya simpulkan biar tahu dari depan. Yang pertama untuk menaikkan omset ya. Jadi strategi yang baik menaikkan omset di saat COVID ini yang pertama membuat produk baru. Jadi bisa berbentuk transmigrasi atau integrasi produk dengan buat produk baru yang sebelumnya belum disentuh atau kemarin jadi second produk sekarang jadi produk utama. Iya. Kemudian yang kedua menjadikan problem jadi peluang. Artinya di sini tema-tema menarik tentang COVID, pandemi COVID, jaga jarak. Kalau kita melihat Gubernur Jawa Tengah itu Pak siapa Pak? Ganjar. Nah, Pak Ganjar itu kan mempromosikan dengan kaos berbentuk kaos. Begitu kata-kata yang menarik, contoh cedak, keplak, nah kan. Jadi orang kan terngiang-ngiang dari produk-produk itu. Kita menjadikan suatu banyak anak-anak muda bisnis itu, Mas. Iya. Jadi itu bisa contohnya seperti itu. Jadi menjadikan problem jadi peluang kayak Mas. Jadi Mas yang Smart Batik itu membuat icon-icon COVID jadi sebuah batik. Nah, itu identik sekali bagus. Kemudian mengelola produk yang gagal, mungkin kemarin ada perca-perca yang nggak kepakai bisa diolah. Kemudian walaupun itu butuh keahlian lagi. Kemudian mempercepat proses apa ya, mencepat proses, apalagi sekarang pebisnis yang saat ini naik daun, contohnya di fashion dan menggunakan marketplace itu luar biasa cepatnya Pak. Jadi kalau bisa trade off kita mau menambah peralatan, menambah SDM agar produk kita banyak. Nah jangan sampai pengiriman telat. Nah itu. Betul. Kemudian minggu depan Pak Narto itu etika. Iya itu Pak Narto ya. Kemudian ada marketing online. Jadi tanggal 15 besok itu spesialis untuk optimasi marketplace Bapak Ibu. Jadi optimasi marketplace nanti kalau nggak salah di salah satu aplikasi baik itu di Lazada salah satunya, ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, itu kita pilih salah satu yang paling potensial untuk berkembang. Kemudian untuk materi-materi yang menarik tadi disampaikan Pak Ki setelah kita diskusi itu terkait dengan kebencanaan bisnis, tidak hanya saat COVID, tapi semua yang disampaikan Pak Narta juga tadi ada bencana gunung meletus dan lain sebagainya, tsunami dan lain sebagainya, itu harus ada materi tentang kebencanaan bisnis. Itu bisa dilakukan di akademisi juga ya Pak Ki ya? Bisa, wajib. Wajib itu Pak ya. Oke, kemudian ada filsafat bisnis yang di Ibu Ida Ayu juga sangat mendukung sekali, ada filsafat bisnis. Kemudian yang paling menarik ini terkait dengan transmigrasi produk, transmigrasi dan integrasi produk saat ini karena itu strategi tercepat Pak ya. Ya. Itu satu marketplace untuk 10 UKM, kemudian 5 UKM dan lain sebagainya. Oke, itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kemudian terkait dengan akademisi ada join penelitian, ada Pak Narta, Pak Ki, Pak Danang dan Bapak Ibu
Bu Yayu ya, ada Mas Ferry juga, itu bisa berintegrasi untuk melakukan penelitian di bidang UKM bisnis ini Pak ya, luar biasa. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Bu Yayu ini kayaknya mau bertanya tapi malu ini kayaknya ini ya. Kita tunggu apa ya? Gimana Bu Yayu? Ada Bu Yayu? Nanti aja Pak. Komentar boleh, tidak pertanyaan. Tidak harus pertanyaan Bu, monggo. Iya, ini kayak Pak Akhir ini Wah, ini kayaknya nyaman banget ini ya. Termenung, senyum-senyum itu Pak Akhir ya. Kalau saya gini Pak. Oh iya, monggo. UMKM yang khususnya di bidang travel. Kan kasihan itu ya. Dari penginapan, dari transport lokal, transport PP, kemudian restoran, jasa guide, itu kan hampir semua ini sekarang off. Bahkan dirumahkan, ada yang bakal langsung di PHK. Nah, bagaimana pengusaha jasa seperti ini dialihkan ke arah mana? Kalau catering yang menjadi mitra dari perusahaan gedung pertemuan seperti mitra catering gedung wanita misalnya lah ya, yang kita katakan di Selang Solo itu mereka beralih berjualan masakan untuk menu buka puasa. Ya, jadi satu itu pada buka contoh catering lain-lain lah itu buka dan lapis manis itu tidak mem-PHK para karyanya. Tapi yang penginapan ini nangis semua Pak. Ya, operasionalnya tinggi, baik listrik, baik tenaga kerja. Nah, ini kalau nggak dibersihkan, nggak dirupeni dengan karyawan yang outsourcing dengan cleaning service kan ya malah rusak. Ini alihkan kemana Pak Ki? Yang paling tepat. Ini PR-nya Bu Yayu untuk saya. Baik. Saya juga Bu Yayu, ini. Bapak Ibu semua, saya hanya juga dari belajar pengalaman Bu. Ternyata yang saya teliti juga ada salah satu, dia kan jasa pariwisata. Ya. Jasa pariwisata termasuk berhenti semua seperti yang disampaikan Bu Yayu. Tapi apa yang dia lakukan, ternyata kalau saya pikir-pikir yang dilakukan itu seperti teori membangun hotel. Artinya apa? Kalau Ibu Bapak perhatikan hotel-hotel berbintang itu hari ini baru pasang fondasi, dia sudah pasang spanduk di halaman dan di mana-mana grand opening tanggal sekian dan sekian. Dia sudah memastikan dan tanggal itu pasti buka. Ternyata teman-teman yang di Biro Perjalanan Wisata itu saat ini yang dia lakukan adalah membuat video-video yang sudah dilakukan masa lalu sampai hari ini. Itu dia buat model-model video yang nanti akan dijadikan pemasaran dan sudah dimulai pemasaran bahwa pasca COVID kita akan melakukan hal semacam ini. Itu dia hanya mengambil data dari bahan-bahan yang lalu, konsumen-konsumen yang lalu, dia edit, dia gabung-gabungkan. Artinya apa? Memang pada saat ini dia tidak bisa produksi menghasilkan uang, tetapi dia bisa membuat bahan marketing yang bisa menarik ke depan. Ini beberapa yang dilakukan. Maka seperti yang tadi di depan saya sampaikan, pelaku UMKM walaupun masih kecil, dia mengatakan, Pak Gi, pentingnya Pak Gi ngajari saya menyimpan uang, ternyata uang simpanan itu sekarang menjadi bahan saya produksi yang akan saya jual di pasca COVID. Jadi ini pengalaman saja yang bisa saya jawab sederhana, karena ini saya temukan di lapangan, bukan saya yang mengalami. Jadi ada anggota yang dia membuat video-video dari konsumen-konsumen masa lalu yang saat ini sudah dipasarkan, dan ternyata dia juga sudah mendapat beberapa pasar, walaupun perjanjian pelaksanaannya nanti di situasi aman setelah pemerintah menyatakan bebas COVID atau kita boleh beraktivitas seperti beberapa waktu yang lalu sebelum COVID ini hadir. Saya kira ini jawaban sederhana, tapi karena yang hadir juga banyak akademisi, ketika akan memberi tambahan pengalaman atau dari hasil risetnya, saya lebih senang. Monggo saya bersedia. Wes, terima kasih Bu Yayu. Akhirnya ngomong juga ya Bu Yayu ya. Sambil kerja Pak ini Pak. Lanjut Bu. Oke, terima kasih Bu Yayu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, kita cukup ya Bapak Ibu ya, kita cukup.
Tadi sudah saya sampaikan kesimpulannya terkait dengan pertanyaan Ibu Yayu, sama Ibu, kalau di lembaga pelatihan juga sama. Tetapi bisa memasarkan Mas Samsul untuk pasca COVID, sekarang harus membuat perjanjian-perjanjian dulu, sehingga nanti jangan sampai kalau Mas Samsul tidak melakukan, begitu COVID dinyatakan berhenti, nanti banyak konsumen bingung melakukan. Mulai sekarang sudah didata, yang mana yang harus dilayani dulu, prioritasnya mana, sehingga besok kita bisa mengatur waktu. Oke, terima kasih Pak Ki, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ki sebagai pembicara, kemudian seluruh peserta ya diskusi hari ini, ada Pak Danang, Ibu Idayu, Ibu Christine Prima, Pak Sunarta, Mas Umar, Mas Imam, Ibu Yayu, Pak Akhir, Mas Gede, Mas Izam, Mbak Kaka Ningsih, Ibu Sri, Mas Sahril, Mas Eko, Mas Taufik, Bu Yekti. Ini kok Mas Samsul seperti dosen di depan kelas. Iya ya, saya absen ini Pak. Mbak Hasna, Mbak Arum, Mas Fatta, Mbak Yuninda, Mbak Puls, Mbak Hasna itu kan mahasiswa UST ya? Oh iya ya, Mbak Aulia, terus siapa lagi nih? Mbak Mas SC Imwi, Mas Tia Budi ya, ini Galaxy J2 Pro ini belum ada namanya nih. Mbak Yosi, Mbak Ibu Sri Mulyani, Ibu Ana, dan Mas Adi Wijaya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, di saat tanggal merah ini, program ini terselenggara kerjasama dengan PT Smart Training Indonesia, ini bergerak di bidang pengembangan IT dan SDM, kemudian dan teman-teman dari program Dr. FBI UII, ya, ini dan rata-rata untuk trainernya itu dari UII ya. Kemudian Bapak Ibu, saya mohon untuk pengiriman sertifikat itu biar banyak yang daftar, ada sekitar 40-an yang masuk, cuman yang masuk hari ini, yang masuk di kelas ada 31, termasuk saya. Jadi mohon untuk chat nama lengkap di menu chat ya, menu chat nama lengkap. Jadi ada nama plus gelarnya Bapak Ibu ya. Itu nanti untuk pengiriman sertifikat sekaligus, kalau bisa sekaligus email ya, nama plus gelar plus alamat email di kolom chat. Nanti kita akan mengirim 1 hari setelah kegiatan, insya Allah sudah terkirim semua lewat email. Oke Bapak Ibu, kemudian saya sampaikan juga kegiatan kita ada banyak sekali sampai di Juni, dan mungkin di sini Bapak Ibu yang ingin berdiskusi menjadi trainer bisa menghubungi WhatsApp yang Bapak Ibu waktu kemarin daftar. Untuk tanggal 9 besok ada pelatihan Zotero, itu bagaimana mensintesis penelitian secara otomatis. Kemudian tanggal 10 ada inovasi bisnis, nanti pembicara dari Direktur Bank BTN. Kemudian ada 12 ada menyikapi strategi seniman menyikapi COVID-19, ini dari seniman Jogja. Wah, ini luar biasa ini. Tanggal 13 ada cara magic bikin buku akademik, ini pembicaranya Pak Danang yang sudah menulis 114 buku akademik dan sitasi terbanyak di bidang MSDM. Kemudian tanggal 15 ada pelatihan marketplace. Kemudian tanggal 16 ada pelatihan extraordinary crime, ini pembicara dari Kementerian Keuangan. Kemudian tanggal 18 ada moral hazard. Nah, di sini sudah hadir ini Pak Sunarta. Luar biasa ini. Itu nanti tanggal 18. Kemudian tanggal 21 ada bagaimana mencari artikel yang tepat dan spesifik menggunakan advanced search dan operator boolean. Ini metode yang digunakan untuk systematic review. Dan masih ada 2 lagi yang belum saya masukkan jadwalnya, itu terkait dengan psikologi yang Bu Idayu ini harus ikut nih, terkait psikologi dan manajemen engineering di bidang SDM. Oke Bapak Ibu, silakan yang masih belum mengisi di chat, silakan mengisi nama lengkap sekaligus email ya Bapak Ibu, untuk memudahkan kita langsung pengiriman sertifikat, karena yang daftar ada sekitar 60 tapi yang masuk kelas ada 30. Silakan masih
Saya tunggu ya yang di chattingan. Silakan yang belum menulis chat. Silakan. Oh ini Mbak Aulia Rosiana ini hadir juga ini ya. Oke, yang sudah ngisi chat ini ada Aulia Rosiana, Ibu Sri Mulyani, kemudian ada Eko, ada Christine, ada Sri, Eka, Adi Wijaya, ada Yuninda, ada Imam, ada Zulfa, ada Nurfirda, ada Eko, ada Sri Dwi, ada Sulis Ana, ada Syahril, ada Akhirul Sono, ada Sri Eka, ada Imam Wulandari, ada Eko Yulianto, Kristanto, ada Igede, ada Dares Danang, ada Imam Nawawi, ada oke. Udah cukup ya Bapak Ibu. Kalau sudah mengisi semua, terima kasih. Kemudian saya mohon maaf Bapak Ibu jika dalam proses diskusi hari ini ada salah kata. Saya mewakili Pak Gi juga ya. Kalau ada salah kata. Saya juga mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang pas, datanya perlu dicek lagi, nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Oke. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bisa lanjutkan diskusi di luar forum ini, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa kita lancar, pahala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ki. Oke, untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya mohon nanti dibantu share program-program kita biar nanti peserta lebih banyak lagi dan manfaatnya lebih banyak lagi, dan semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan ya diskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki dan Mas Samsul. Ya, terima kasih sama-sama.